Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yes, semoga semuanya sehat dan selalu semangat. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama materi sistem ekskresi pada manusia bagian yang pertama. Kita awali dengan pembahasan apa itu ekskresi. Ya, betul jawaban kalian. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Bagaimana peran sistem ekskresi bagi kesehatan tubuh kita? Ya, betul jawaban kalian. Tubuh manusia menghasilkan zat sisa seperti urin, keringat, karbon dioksida, uap air, atau senyawa lain yang bersifat racun yang jika tidak dibuang dapat mengganggu kesehatan. Inilah salah satu pentingnya kita mempelajari tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia tersusun dari organ. Yang pertama adalah ginjal, ya, kemudian yang kedua adalah paru-paru, yang ketiga adalah kulit, dan yang keempat adalah hati. Ya, kita mulai dengan organ yang pertama dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal. Ginjal mempunyai fungsi untuk menyaring darah, mengatur keseimbangan air, dan mengatur konsentrasi garam dalam darah. Di manakah letak ginjal berada? Ya, kita lihat gambar di samping. Nah, di sini ya, letak ginjal berada di rongga perut bagian belakang. Ginjal mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama adalah korteks atau kulit ginjal. Mari kita lihat, inilah bagian yang disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Di dalam korteks terdapat bagian yang disebut dengan nefron yang mempunyai fungsi sebagai alat penyaring, di mana nefron ini terdiri dari bagian yang disebut dengan badan Malpighi. Badan Malpighi tersusun dari kapsula Bowman dan glomerulus. Yang kedua adalah bagian yang disebut dengan medula atau sumsum ginjal. Kita lihat, inilah bagian yang disebut dengan sumsum ginjal atau medula. Di dalam medula terdapat bagian yang disebut dengan piramida ginjal yang mempunyai fungsi mengarahkan urin dari nefron ke pelvis ginjal. Kemudian yang ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal. Kita lihat, inilah bagian yang disebut dengan pelvis atau rongga ginjal. Apa fungsi pelvis? Itu sebagai tempat penampungan urin sebelum keluar dari ginjal. Bagaimanakah proses pembentukan urin dalam ginjal? Ya, terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, bertempat di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Tempatnya adalah di tubulus proksimal. Hasilnya adalah urin sekunder. Kemudian yang ketiga adalah augmentasi atau penambahan zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Tempat terjadinya adalah di tubulus distal menghasilkan urin sesungguhnya. Jadi kalau kita perhatikan pada bagian korteks yang kita perbesar menjadi gambar seperti ini ya, maka akan kita temukan di dalam korteks itu adalah nefron. Nefron terdiri dari badan Malpighi, di mana badan Malpighi tersusun dari glomerulus dan kapsula Bowman. Kalian lihat di sini, inilah bagian yang disebut dengan glomerulus, kemudian bagian ini yang kita sebut sebagai kapsula Bowman. Di dalam glomerulus ini terjadilah proses filtrasi. Kemudian hasil dari filtrasi berupa urin primer akan dikeluarkan melalui tubulus proksimal. Nah, di dalam tubulus proksimal ini terjadilah proses reabsorpsi. Setelah proses reabsorpsi selesai, kemudian akan melewati bagian yang disebut dengan lengkung Henle. Dari lengkung Henle ini kemudian masuk ke bagian yang disebut dengan tubulus distal, di mana di tubulus distal ini terjadi proses augmentasi yang menghasilkan urin sesungguhnya. Kemudian setelah dari
tubulus distal, urin akan menuju ke bagian tubulus collectivus yang kemudian urin akan ditampung di bagian pelvis atau rongga ginjal. Bagaimana urutan perjalanan urin hingga keluar dari dalam tubuh kita? Ya, kita lihat di sini di dalam pelvis. Ketika urin sudah penuh, maka akan dikeluarkan dari ginjal melalui saluran ginjal atau ureter. Bagian ini yang kita sebut sebagai ureter, kemudian masuk ke sebuah kantong yang disebut kantong kemih. Ketika kantong kemih sudah penuh, maka urin akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita melalui bagian yang disebut dengan uretra. Apa sajakah gangguan yang bisa terjadi pada organ ginjal? Yang pertama adalah nefritis, merupakan kerusakan glomerulus akibat infeksi bakteri. Yang kedua adalah albuminaria, merupakan kerusakan glomerulus karena kekurangan air sehingga bekerja terlalu keras, akibatnya urin masih mengandung albumin atau protein. Yang ketiga adalah hematuria, gangguan pada ginjal disebabkan urin masih mengandung sel darah merah karena terjadi peradangan batu ginjal. Yang keempat adalah anuria atau gagal ginjal akibat plasma darah tidak dapat masuk ke glomerulus sehingga urin tidak dihasilkan dan terjadi penumpukan urea dalam darah. Yang kelima adalah diabetes insipidus. Darah kekurangan hormon ADH ditandai dengan kencing secara terus-menerus. Yang keenam adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Terjadi kekurangan hormon insulin dari pankreas sehingga urin masih mengandung glukosa. Dan yang ketujuh adalah batu ginjal. Terjadi karena adanya endapan garam kalsium pada rongga ginjal atau saluran ginjal ataupun kandung kemih. Organ yang kedua dalam sistem ekskresi adalah paru-paru. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi dengan mengeluarkan CO2 dan uap air. Yang ketiga adalah hati, berfungsi menetralkan racun dan menghasilkan zat warna empedu atau bilirubin yang merupakan perombakan hemoglobin dalam sel darah merah yang telah rusak. Selain sebagai alat ekskresi, hati juga mempunyai fungsi 1. Sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, 2. Menetralkan racun yang masuk dalam tubuh, yang ketiga mengatur kadar gula dalam darah, dan yang keempat sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Yang keempat adalah kulit, berfungsi sebagai 1. Alat pengeluaran berupa keringat, 2. Pelindung tubuh terhadap kerusakan fisik, mekanis, dan zat kimia, 3. Indera peraba dan perasa, 4. Tempat penyimpanan kelebihan lemak, dan yang kelima tempat pengubahan provitamin D menjadi vitamin D. Mari kita amati gambar struktur organ kulit manusia. Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Di dalam dermis kita bisa jumpai ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tetap lembab. Kemudian kita jumpai ada folikel rambut yang berupa kantong yang berfungsi melindungi akar rambut. Kemudian kita jumpai adanya ujung-ujung saraf. Hal ini berkaitan dengan fungsi kulit sebagai alat indera perasa dan peraba. Kita jumpai juga ada yang namanya kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini menghasilkan keringat yang akan dikeluarkan melalui pori-pori. Kemudian kita jumpai ada pembuluh darah yang meliputi vena, ditunjukkan dengan warna biru, dan ada pembuluh arteri yang ditunjukkan dengan warna merah.
Oke, usai sudah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.